Halo para pecinta film, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Selfie, ruang sekilas film yang akan menceritakan kembali film-film terbaik, film-film yang menurut saya bagus yang baru saya tonton untuk kalian semua. Dan hari ini saya menceritakan kembali tentang film yang berjudul War of the World yang diperankan oleh Tom Cruise yang berperan sebagai Ray, pekerja pelabuhan. Berbeda dengan film-film lainnya, Tom Cruise pada film kali ini berperan sebagai manusia biasa yang hidup mandiri. Dia memiliki dua orang anak dari seorang mantan istrinya. Suatu hari dia harus mengasuh dua anaknya, yakni Robbie, anaknya yang paling besar yang berusia remaja. Kemudian anaknya yang kedua yakni Rachel yang masih sekolah dasar sepertinya. Roll it, yeah. Can't roll it up the stairs, can we? Lanjut, di rumah ayahnya, Robbie diajak untuk bermain baseball di halaman belakang rumahnya. Permainan baseball ini sebenarnya untuk meningkatkan hubungan antara ayah dan anak yang sudah lama tidak berinteraksi atau tidak bercakap-cakap. Namun hasil baseball ini rupanya tidak menyenangkan. Kaca pecah di dapur menjadi penanda bahwa hasil itu bukan hal yang menarik bagi mereka berdua. Scene berlanjut ketika Ray mencari Robbie yang keluar dengan mobil ayahnya tanpa izin. Tiba-tiba dia melihat ada gumpalan awan hitam dengan kilatan cahaya di atas rumahnya. Tidak hanya Ray yang terkejut, masyarakat sekitarnya pun juga mempertanyakan gumpalan apa yang ada di atas rumah mereka tersebut. Ray pun berlari menuju belakang halaman rumahnya untuk menyaksikan lebih dekat gumpalan awan hitam yang disertai badai tersebut. Ray pun mengajak Rachel untuk melihat fenomena alam yang terjadi di belakang rumahnya secara langsung. Namun ketika dia menyaksikan gumpalan awan hitam itu disertai badai, ia merasakan ada sesuatu hal yang berbeda. Gumpalan awan hitam disertai badai menimbulkan kilatan-kilatan yang membuat mereka saling melarikan diri dan Rachel bersembunyi di bawah meja bersama ayahnya sambil melihat ada kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Barang elektronik tidak berfungsi dengan baik, bahkan mati, termasuk jam tangan yang ada di tangan Ray sendiri. Ray pun memutuskan untuk keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi. Ketika dia keluar, dia menemui Robbie yang ternyata dia baru kembali dengan mobil Ray yang tidak lagi bisa dijalankan. Ray pun memarahi Robbie dan mengatakan bahwa dia tidak boleh lagi meminjam mobilnya tanpa izin dari Ray itu sendiri. Selanjutnya Ray berlari menuju kerumunan-kerumunan yang ada di sekitar rumah mereka sambil melihat dan mencari tahu apa yang terjadi barusan di sekitar perumahan mereka. Dia melihat masyarakat berkumpul pada suatu gundukan tanah yang terlihat memiliki asap yang keluar dari bawah tanah. Tiba-tiba gundukan tanah itu mengeluarkan retakan-retakan yang terasa seperti gempa bumi. Tidak hanya masyarakat, Ray sendiri pun menghindari getaran-getaran tersebut yang berhasil membuat seluruh kota menjadi ketakutan. Gerakan-gerakan tanah tersebut memecah sebuah bangunan yang besar sekali sehingga membuat mereka saling menyelamatkan diri. Tiba-tiba dalam tanah itu terjadi sesuatu yang sangat tidak mereka pikirkan sebelumnya, di mana keluar sesosok makhluk yang hadir dari bawah tanah yang tingginya mencapai kurang lebih 25 meter. Makhluk yang berkaki tiga tersebut sangat besar sekali sehingga mereka melihatnya sebagai makhluk yang sangat-sangat misterius. Tiba-tiba dari makhluk tersebut mengeluarkan cahaya-cahaya yang membuat masyarakat berlari ketakutan karena cahaya tersebut menghancurkan tubuh mereka secara tiba-tiba dan cepat sekali. Ray yang ketakutan pun berlari menyusuri jalanan mencari perlindungan sehingga dia sampai di rumah. Sesampai di rumah, Ray yang terdiam tiba-tiba dibangunkan kembali oleh anaknya. Tidak pakai lama, Ray pun mengajak Robbie dan Rachel untuk segera mengungsi dari rumahnya menuju ke tempat lain yang lebih aman. Dia meminta Rachel dan Robbie untuk segera memasuki sebuah mobil untuk menghindari serangan dari alien yang tiba-tiba menyerang kota mereka. Ray memacu mobilnya menuju kediaman ibu Robbie dan Rachel yang jauh dari rumah Ray. Sesampainya di rumah, Rachel dengan Robbie mencari Tim dan ibunya. Tim sendiri adalah ayah tiri dari Rachel dan Robbie. Namun Ray mengatakan bahwa keduanya tidak akan ada di rumah karena mereka ada di Boston mengunjungi nenek mereka. Artinya mereka bertiga tinggal di rumah itu sambil menunggu pagi dan mencari bala bantuan. In the morning, Mom and Tim are going to be here. Everything's good.
Mereka bertiga pun istirahat di ruangan basement. Saat sedang terlelap, mereka terbangun oleh suara gemuruh yang sangat besar. Lambat laun, suara yang besar tadi menimbulkan getaran yang membuat mereka harus segera menyelamatkan diri. Ruangan basement hancur seketika dan Ray, Robbie, dan Russell berhasil menyelamatkan di ruang bawah tanah. Setelah itu, Ray pun keluar rumah dan melihat apa yang terjadi di luar rumah. Dia melihat kepingan pesawat terbang yang baru saja mengalami kecelakaan besar di depan halaman rumah mereka. Ray pun mencari tahu dan dia melihat ada beberapa orang yang sedang berada di sekitar pesawat. Rupanya mereka bukanlah penumpang pesawat, mereka kru reporter yang baru saja mencari bahan makanan dari pesawat tersebut. Ray pun disadarkan dengan mereka bahwa makhluk alien tersebut bukan hanya berjumlah satu, tapi ada beberapa makhluk alien yang menyerang kota mereka, negara mereka, dan bumi. Tidak pakai lama, Ray pun menyelamatkan diri lagi dengan mobilnya menuju ke Boston, menuju tempat tinggal nenek mereka berada. Saat mereka terhenti, iringan militer melewati mereka. Robbie yang melihat tersebut langsung berlari menuju iringan militer untuk memintanya ikut. Namun Ray melarangnya bahwa ia belum cukup dan pantas untuk mengikuti iringan militer tersebut. Akhirnya Robbie pun kembali ke mobil dan menjadi supir untuk perjalanan malamnya. Dalam perjalanan malam tersebut, Robbie harus melewati kerumunan manusia yang meminta mereka untuk berhenti. Ray yang bangun pun meminta Robbie untuk tetap jalan, namun sayang mobil tersebut harus menabrak tiang listrik. Terjadi konflik di mana masyarakat mulai membabi buta untuk merusak mobil mereka dan meminta Ray sekeluarga keluar. Ray pun marah dan menembakkan sebuah pistol ke udara. Namun ternyata Ray pun harus kalah dari jumlah banyaknya masyarakat yang ikut. Ray, Robbie, dan Russell kini harus berjalan menuju kerumunan masyarakat yang berjalan ke arah kapal. Namun ketika mereka hendak masuki ke arah kapal, mereka dikejutkan dengan kedatangan alien yang ternyata sudah ada di belakang mereka. Jumlahnya lebih dari satu. Mereka pun mulai berlari merebutkan tempat untuk masuk ke dalam kapal. Robbie berhasil masuk ke dalam kapal dan menyelamatkan beberapa orang, namun Ray dan Russell tertinggal di dermaga. Namun rupanya serangan tidak berasal dari belakang. Sebaliknya, alien muncul dari dalam laut yang menyebabkan kapal pun oleng dan terjatuh ke dalam laut. Robbie, Russell, dengan Ray pun terjatuh dalam laut dan hampir saja ditangkap oleh makhluk alien yang menyedot mereka ke atas. Robbie, Russell, dan Ray pun berenang menuju daratan dan menyelamatkan diri. Namun saat mereka menyelamatkan diri, mereka sadar bahwa bahaya belumlah usai. Mereka masih harus menyelamatkan diri dari alien-alien yang masih berada di sekitar daratan tersebut. Terlihat banyaknya baju-baju manusia yang sudah mereka sedot terjatuh begitu saja. Tiba-tiba Robbie mengikuti militer yang sedang menyerang para alien. Robbie dengan semangatnya mengatakan bahwa dia ingin mengikuti militer menyerang para alien tersebut. Sebaliknya, Ray pun masih melarangnya. Kini tinggallah Russell dan Ray yang mencoba untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba dia melihat tanda tangan yang diangkat ke atas yang berarti menyelamatkan orang lain. Ia pun mengikuti tanda dari orang tersebut dan mengikuti mereka ke dalam ruang basement yang terlihat aman dari kejaran para alien. Ray mencoba untuk menenangkan diri dengan Russell di ruangan tersebut sambil dia berpikir cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan diri pada waktu setelahnya. Pria bernama Harian ini memberikan mereka tempat dan makanan untuk mereka bertahan hidup di ruangan basement ini. Namun Harian mengatakan bahwa ini adalah pembasmian dari para makhluk luar angkasa. Tiba-tiba mereka melihat rumah, ternyata makhluk alien tersebut bisa masuk ke dalam ruangan basement tersebut. Mereka mencari dan menyisir adakah manusia-manusia yang masih tinggal dan tersisa di sekitar mereka. Makhluk alien ini ternyata tidak berjumlah satu, namun beberapa. Bahkan Harian dan Ray pun terjadi konflik untuk menyerang atau tidak makhluk alien tersebut, sampai dia melihat bahwa ternyata makhluk alien ini sangatlah berbahaya. Tidak pakai lama, Ray pun terpaksa harus membunuh Harian karena dia merasa keselamatan Russell adalah yang utama. Setelahnya, Ray mencoba untuk menenangkan Russell. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan alien yang telah berada ke dalam basement. Ray mencoba melawan alien tersebut dan Russell mencoba untuk melarikan diri keluar ruangan. Ray yang membuntutinya mencoba untuk mencari Russell.
Namun tiba-tiba sesosok alien mencoba untuk menyerang Ray yang berada di sekitar tersebut. Ray yang mencoba menyelamatkan diri melalui sebuah mobil yang kosong. Dari pecahan kaca mobil tersebut, Ray bisa menemukan Rachel yang berdiri sendiri. Dia melihat Rachel sendirian dan mencoba untuk memanggilnya, namun ternyata alien berhasil menangkap Rachel. Ray yang marah mencoba untuk menghentikan alien tersebut dengan memberikannya sebuah granat yang meledak tidak jauh dari alien tersebut. Ray pun akhirnya ditangkap alien dan dimasukkan ke dalam penjara alien untuk disedot dan dimanfaatkan saripati darah manusianya. Ray mencoba untuk mencari Rachel yang masih terdiam di dalam kerangkeng tersebut. Rachel yang sangat ketakutan akhirnya bisa tersadar ketika ada ayahnya yang berada tidak jauh dari dekatnya. Tiba-tiba, Ray hendak diambil oleh para alien. Ia melihat kantung granat dan ia mencoba untuk membawanya ke dalam kantung alien tersebut. Saat ia hendak ditarik, tiba-tiba militer yang ada tidak jauh darinya mencoba untuk ikut membantu agar Ray tidak dimasuk ke dalam. Mereka dengan para sandera yang lainnya mencoba untuk membantu Ray agar dia bisa keluar dari mulut dari alien tersebut. Akhirnya dengan susah payah Ray bisa keluar dari mulut alien tersebut dengan pin granat yang sudah mereka cabut. Suara keras dari dalam alien berhasil menyelamatkan Ray, Rachel, dan para sandera lainnya hingga akhirnya mereka bisa bertahan hidup. Pagi harinya, Ray beserta penduduk lainnya yang telah selamat dari serangan alien mencoba untuk mencari tempat yang aman. Namun pagi harinya, Ray melihat bahwa alien tersebut tidak lagi bergerak. Ia pun bertanya kepada tentara dan tentara tersebut mengatakan bahwa mereka pun tidak tahu menahu kenapa alien tersebut tidak lagi bergerak. Ray dengan para penduduk lainnya pun diharapkan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tiba-tiba Ray tersadar bahwa alien tersebut tidak lagi memiliki perisai sebagaimana mereka menyerang manusia bumi sebelumnya. Tidak pakai lama, Ray pun menginstruksikan kepada tentara agar mereka menyerang secepat mungkin alien tersebut karena tidak ada perisai. Tentara yang sadar pun mereka akhirnya melakukan serangan kepada alien tersebut yang tidak lagi memiliki perisai. Mereka menembakkan segala peluru yang ada di tangan mereka untuk membuat alien tersebut segera lumpuh. Mereka menembakkan tembakan-tembakan secara bertubi-tubi sehingga membuat alien tersebut jatuh dan kalah. Dengan serangan anti perisai tersebut, akhirnya para tentara tersebut bisa mengalahkan serangan yang hendak menghancurkan bumi. Dan di sisi lain, Ray berhasil membawa Rachel menuju rumah nenek dari Rachel yang berada di Boston. Keduanya saling berpelukan antara Rachel dan ibunya. Mantan istri pun sempat mengucapkan terima kasih kepada Ray. Tidak lama setelah itu, Robbie keluar dari rumah dan mencoba memeluk Ray, ayahnya. Keduanya saling bertatapan dan saling berakrabkan diri tanpa harus bermain baseball. Film ini pun selesai dengan happy ending. Film yang keren menurut saya karena Tom Cruise berhasil memerankan diri sebagai manusia biasa namun tetap luar biasa. Dan terima kasih untuk waktu kalian semua. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Oke, dah.